Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Yeni Fitri. Kali ini saya akan berbagi materi tentang mengelola kelas di Google Classroom dengan menambahkan topik materi. Nah, langkahnya yang pertama kita pilih tugas kelas. Nah, dalam tugas kelas nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita pilih tanda tambah buat. Oke, kita pilih topik. Nah, setelah ini kita buat topik yang akan kita tambahkan pada tugas kelas. Kita buat 4 topik. Yang pertama absensi. Nah, kita tambahkan. Oke, sudah ya sahabat. Nah, setelah itu kita tambah lagi. Kita buat lagi topik yang kedua, materi. Oke, kita tambahkan lagi. Topik yang ketiga, yang C, kita buat tugas. Dan terakhir, topik yang terakhir akan kita buat dengan judul evaluasi. Oke, nah silakan sahabat perhatikan, sudah terdapat 4 buah topik pada forum tugas kelas. Nah, ini belum berurutan ya sahabat. Yang mana urutannya, yang D terletak paling atas, C, B, dan A di bawahnya. Ini bisa kita setel atau bisa kita ubah, kita setting kembali dengan menurunkan atau menaikkan dari item-item ini. Nah, misalnya ini yang D. Ini D, kita akan turunkan ke bawah. Kita pilih tanda titik 3 yang berada di sebelah kanan. Nah, ini turunkan. Kita pilih turunkan. Oke, kita akan turunkan D sekali lagi sampai dia berada di bawah. D berada paling bawah. Oke, kita turunkan sekali lagi. Oke. Nah, sekarang yang A, kita akan naikkan A. Kita naikkan A ke atas. Kita pilih naikkan. Oke, kita naikkan sekali lagi. Oke. Nah, kemudian yang C kita turunkan. Berarti C berada di bawah dia. Kita turunkan. Oke. Sudah ya sahabat, semuanya sudah tersusun sesuai dengan urutan. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan masing-masing materi ke dalam topik ini? Nah, kita lihat yang pertama, cara memposting absensi. Nah, sebelumnya sahabat, absensi ini sudah kita buat dulu di Google Form. Nah, jadi ini sudah kita buat di Google Form. Oke, nah bagaimana caranya? Yang pertama sama seperti tadi, kita membuat topik, kita pilih tambah buat. Kemudian untuk absensi kita pilih materi. Nah, judul di sini kita buat absensi tanggal misalnya 18 Juni 2020. Kemudian deskripsinya silahkan diisi absen berikut ini. Oke. Nah, sahabat, setelah ini kita tambahkan. Nah, kita tambahkan, sebelumnya kita sudah harus membuat absensi terlebih dahulu di Google Form. Nah, sebelum kita tambahkan, kita buka dulu Google Form yang telah kita absen yang telah kita buat di Google Form. Nah, ini dia absensi yang telah saya buat sebelumnya di Google Form. Nah, kita tinggal mengirim atau memasukkan absensi ini ke dalam kelas yang tadi kita buat. Nah, bagaimana caranya? Ini kita pilih kirim.
Nah, kirim ini ada dua pilihan, bisa kirim melalui email atau melalui link. Kita pilih kirim melalui link. Klik link. Nah, setelah itu, oke, ini kita pendekkan dulu. Kemudian ini kita salin. Nah, otomatis dia sudah tersalin. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke kelas. Nah, ini dia. Nah, ini tadi tambahkan link. Oke, ini di sini tinggal kita paste. Tambahkan. Nah, absen yang kita buat sudah terintegrasi ke Google Classroom. Nah, di sini ini harus kita atur. Nah, misalnya ini udah oke, ini ditujukan untuk kelas SDN 04 Airpura yang bisa melihat tugas ini adalah semua siswa. Kemudian topik. Nah, topik kita buatkan ini topiknya masukkan ke dalam topik absensi. Oke, setelah itu kita posting. Nah, ini dia absensi tanggal 18 Juni 2020 sudah masuk ke dalam topik absensi. Selanjutnya untuk topik materi. Sama halnya seperti tadi, untuk memasukkan materi ke dalam topik materi, kita harus buat materinya. Nah, ini materi. Kemudian kita buat di sini judul. Nah, judulnya B1. Misalnya B1 saya buat materinya syarat air bersih misalnya. Syarat air bersih. Kemudian deskripsinya amatilah video YouTube berikut ini. Nah, saya akan menambahkan video dari YouTube untuk materi syarat air bersih ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita pilih tambahkan. Nah, kemudian karena kita atau saya akan memilih materi dari YouTube, maka saya pilih YouTube. Nah, di sini diketik, browsernya diketik video yang kita butuhkan, syarat air bersih, kita cari. Nah, ada beberapa pilihan. Nah, ada beberapa pilihan terkait dengan video yang kita butuhkan. Saya akan pilih salah satu. Misalnya saya akan pilih ini. Kemudian saya akan tambahkan. Nah, video dari YouTube sudah terkirim ke kelas atau ke Google Classroom yang kita punya. Nah, kemudian ini kita setting kembali. Ini sudah betul untuk kelas SDN 04 Airpura. Kemudian yang bisa melihat semua siswa. Kemudian topik kita masukkan ke dalam topik materi. Nah, setelah ini langsung kita posting. Oke. Nah, kita akan menambahkan materi satu lagi. Nah, untuk topik materi kita akan tambah materinya satu lagi. Nah, judulnya di sini saya buat judulnya B2 zat tunggal dan zat campuran. Oke. Deskripsinya amati dan pahamilah materi PPT berikut ini. Nah, ini saya akan ambil dari file yang ada di
penyimpanan laptop saya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita pilih file dari perangkat. Oke. Oke, ini my dokumen. Saya akan cari di mana PPT-nya. Oke. Ini. Oke, kemudian kita klik open. Oke, setelah itu upload. Sedang proses. Nah, sudah masuk ya sahabat. Nah, ini video PPT animasi tentang zat tunggal dan zat campuran. Kemudian ini kita masukkan ke topik materi. Oke. Setelah tersimpan, kita posting. Nah, materi sudah kita posting ke topik materi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mau memposting tugas? Caranya masih sama. Pilih buat, kemudian pilih tugas. Pertama saya akan buat pertanyaan dulu. Nah, tugas ini ada 3, ada tugas kuis, ada pertanyaan. Nah, kalau untuk yang pertama saya akan membuat tulis pertanyaan dulu. Oke. Nah, pertanyaan. Di sini kita buat C1 soal uraian. Oke, petunjuknya. Jelaskanlah ciri-ciri air bersih berdasarkan titik 2. Jelaskanlah ciri-ciri air bersih berdasarkan A. Syarat fisik, B. Syarat kimiawi, C. Syarat mikrobiologi. Nah, ini kita ubah atau kita atur poinnya 100. Nah, di sini ada tenggat waktu. Kita batasi waktunya sampai kapan siswa bisa menyelesaikannya. Nah, misalnya kita akan beri siswa waktu 2 hari untuk menyelesaikannya sampai tanggal 19 Juni 2020. Waktunya misalnya kita pilih waktunya jam 21.30. Nah, kemudian topik kita masukkan ke dalam topik tugas. Ini siswa dapat membalas jawaban siswa lain, tidak perlu kita hilangkan. Oke, nah setelah ini kita tanyakan. Nah, ini kita pilih tanyakan. Oke. Nah, ini dia sudah masuk ke topik tugas. Nah, itu tadi kalau kita membuat soal uraian atau mengajukan pertanyaan. Nah, bagaimana kalau kita memberikan kuis? Nah, kita memberikan kuis melalui Google Form dan Quizzes. Nah, kalau kita mau memberikan kuis melalui Google Form ataupun Quizzes, caranya sama. Yang pertama kita klik lagi tanda tambah. Kemudian boleh kita
pilih tugas. Nah, tugas boleh. Kemudian di sini kita buat di sini C2 soal latihan soal latihan misalnya di sini soal latihan the Google Form. Oke, atau apalah, sahabat terserah ya, mau buat atau misalnya soal latihan matematika tentang apa gitu, atau soal latihan bahasa Indonesia tentang apa. Nah, saya di sini saya buat saja soal latihan Google Form. Petunjuk, pilihlah, selesaikanlah, kerjakanlah, boleh juga kerjakanlah soal berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar. Nah, di sini kita pilih tambahkan. Nah, karena kita akan mengimpor soal dari Google Form, maka sebelumnya kita juga harus sudah membuat soal di Google Form. Nah, kita ke Google Form. Nah, kita ke Google Form. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini saya sudah buat soal di Google Form. Ini soalnya. Nah, soal tema 8. Nah, karena ini kelas 5 tematik ya. Jadi semua mata pelajaran ada di sini. Ada PKN, ada IPS, ada SBDP, kemudian ada IPA-nya juga. Nah, saya ambil yang ini saja. Oke. Nah, setelah kita buat soal di Google Form atau sudah menemukan soal yang akan kita import, maka di sini kita pilih kirim. Nah, kirim sama tadi seperti absen ada dua, ada kirim melalui email atau kirim melalui link. Kita pilih kirim melalui link. Oke, ini linknya. Kemudian kita salin. Kita kembali lagi ke kelas. Kemudian di sini tadi ditambahkan, kita pilih link. Kita paste. Tambahkan link. Oke. Nah, ini kita atur kembali ya sahabat. Nah, ini kita atur lagi tenggat waktu. Nah, misalnya sampai kapan? Batas waktunya sampai kapan siswa bisa mengerjakan soal ini. Nah, kalau tadi kita buat sampai tanggal 19. Nah, sekarang kita buat lagi sampai tanggal 20. Oke. Kemudian waktunya kita pilih 21.30. Oke. Nah, kemudian topik. Kita masukkan dia tadi ke topik tugas. Nah, setelah selesai kita tugaskan. Nah, sekarang kita lihat sahabat. Nah, ini dia. Tugas atau soal latihan Google Form yang kita import tadi dari Google Form sudah masuk ke Google Classroom. Nah, sekarang untuk tugas yang ketiga, kita akan mengimpor soal dari Quizizz. Nah, bagaimana caranya untuk mengimpor soal dari Quizizz? Sahabat harus membuat soal di Quizizz terlebih dahulu. Nah, sekarang kita buka jendela baru. Saya akan pilih Quizizz. Kalau sahabat sudah punya akun Quizizz, kita tinggal
mencari soal yang pernah kita buat di Quizizz. Nah, ini dia. Kalau kita pernah sebelumnya membuat soal di Quizizz, maka kita cari kuisku. Pilih kuisku. Tapi jika sahabat belum pernah membuat soal di Quizizz atau membuat kuis di Quizizz, maka langkah pertama yang harus sahabat lakukan adalah membuat akun di Quizizz sebagai akun guru dengan login atau daftar melalui akun Google. Nah, sahabat bisa nanti ikuti langkah-langkah atau tahapan yang diminta oleh Quizizz. Nah, karena kebetulan saya sudah punya akun, saya juga sudah punya beberapa soal kuis yang saya buat di Quizizz, saya tinggal pilih kuisku. Nah, ini dia. Ini beberapa kuis yang pernah saya buat. Nah, saya akan pilih salah satu. Saya ambil yang ini, tema 9 ini aja. Nah, setelah kita pilih akan muncul seperti ini sahabat, ada 3 pilihan. Yang pertama main langsung. Main langsung di sini artinya kita, guru dan siswa ini harus sama-sama online. Jadi kuis atau permainan atau kuis hanya bisa dilakukan secara bersamaan, secara online. Ketika kita guru telah memberikan aba-aba mulai, baru siswa bisa memulai permainan. Nah, tetapi kalau misalnya kita belum ada aba-aba mulai dari kita guru, maka siswa tidak bisa melakukan permainan. Dan begitu juga dengan mengakhiri. Kalau guru sudah mengakhiri permainan, maka siswa tidak bisa lagi melanjutkan permainannya. Jadi kalau kita pilih main langsung, ini kita semua dalam keadaan online. Nah, yang kedua jadikan PR. Kalau kita ambil jadikan PR, nah ini bisa kita tugaskan. Jadi siswa bisa mengerjakan kuis yang kita berikan kapan saja. Nah, jadi tidak perlu kita dan siswa harus sama-sama online. Nah, pilihan yang ketiga, latihan. Ini latihan untuk kita sendiri. Setelah kita membuat kuis, kemudian kita bisa berlatih kita sendiri yang memainkan terlebih dahulu, kita pilih ini. Nah, sekarang untuk yang sekarang saya akan ambil jadikan PR. Nah, pilih jadikan PR. Kemudian di sini peserta didik harus menyelesaikan kuis dengan. Nah, berarti di sini kita atur lagi waktunya. Sampai kapan siswa kita bisa menyelesaikan kuis ini. Nah, misalnya kita berilah waktunya sampai tanggal 20 Juni. Nah, sampai tanggal 20 Juni pukul jam 3. Nah, sampai tanggal 20 Juni. Jadi lewat dari 20 Juni maka siswa tidak bisa lagi mengerjakan kuis yang tadi kita kirim. Oke, setelah selesai ini kita lanjutkan. Nah, untuk Quizizz ini dia sudah terintegrasi langsung ke GC atau ke Google Classroom. Nah, jadi kita tinggal berbagi link di sini. Berbagi link, kemudian ini kita pilih. Nah, kita lihat di sini bahwa Quizizz ini dia bisa terintegrasi ke Google Classroom, ke Remind, Canvas, Psikologi, Microsoft Teams dan Twitter. Nah, kita pilih Google Classroom. Nah, di sini muncul beberapa kelas yang ada atau beberapa kelas yang pernah saya buat. Nah, apakah kita akan mengirim atau mengimpor kuis ini ke seluruh kelas? Maka ini kita centang. Nah, saya tidak perlu mengimportnya ke seluruh kelas. Saya hanya akan mengimpor kuis ini ke kelas SDN 04 Airpura. Maka saya centang yang ini saja. Nah, kemudian di sini judul tugas. Berikan tugas ini untuk para siswa Anda. Tugas kuis. Sudah.
tugas kuis. Kemudian ini selanjutnya. Kita tunggu. Oke. Nah, kuis ini telah ditugaskan ke Google Classroom. Nah, sekarang kita lihat kelas kita kembali. Nah, apakah sudah masuk dia di topik? Ini dia sahabat. Ini dia tadi tugas kuis. Nah, jadi kalau untuk quizzes kita tidak perlu lagi membuat di sini tadi. Nah, tidak perlu ya sahabat, tidak perlu mengklik buat tadi, cukup kita ambil tadi quizzes, kita buka quizzes, kemudian kita kirim, dia akan langsung terintegrasi dengan Google Classroom. Nah, namun ini dia masih berada di luar ya sahabat, belum masuk ke topik tugas. Nah, sekarang kita akan memasukkan tugas kuis ini ke topik tugas. Nah, bagaimana caranya? Pilih lagi, klik tanda titik 3, kita edit. Nah, ini masih ada kurang. Di sini seharusnya tadi saya buat C3 tugas kuis. C3 tugas kuis. Nah, ini sudah tadi tenggat waktunya sampai hari Sabtu 20 Juni pukul 14.59. Topiknya kita masukkan dia ke dalam topik tugas. Oke, setelah selesai kita pilih simpan. Oke. Nah, tugas kita sudah selesai. Nah, ini tadi topik tugas, ini tugas soal uraian yang kita buat di pertanyaan. Kemudian ini soal latihan yang dibuat di Google Form. Kemudian ini tugas kuis yang kita buat di Quizzes. Nah, jadi di sini nanti siswa tinggal mengklik link yang ini. Nah, tinggal mengklik link yang ini. Jadi nanti siswa sudah langsung masuk ke Quizzes. Nah, sekarang kita lanjut dengan evaluasi. Nah, untuk evaluasi caranya masih sama dengan cara pemberian tugas tadi. Evaluasi ini mungkin bisa kita berikan kalau pembelajaran kita tematik, maka evaluasi kita berikan biasanya di akhir tema. Nah, tapi kalau tugas bisa kita berikan di setiap akhir subtema. Nah, untuk evaluasi kita pilih buat lagi di sini. Kemudian kita boleh pilih kembali tugas kuis boleh, atau tugas juga boleh. Kita lihat tugas kuis. Kemudian di sini judul D.1 evaluasi tema 9 misalnya, petunjuk kerjakanlah evaluasi berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang kamu dengan mengklik link. Dengan mengklik link di bawah ini. Nah, sahabat, untuk evaluasi ini kalau kita pilih dia kuis, maka ini ada blank kuis. Nah, blank quiz ini nanti kalau misalnya kita akan membuat blanko quiz nanti dia akan terbuka Google Form di Google Form. Nah, blanko kosong. Nah, cuman
untuk saat ini saya akan ambil dari kuis yang telah pernah saya buat di Google Form. Nah, jadi ini bisa dibuka ini, kemudian kita ketik dari awal atau kita buat dari awal. Nah, kalau untuk saat ini saya ambil yang tambahkan ini aja dulu. Saya ambil tambahkan link. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Kita masuk dulu ke Nah, ini dia penilaian akhir semester tema 9 kelas 5. Nah, ini contoh yang sudah saya buat. Saya tinggal masukkan ke topik evaluasi tadi. Nah, ini dia. Ini soal dari tema 9 kelas 5. Nah, ini bisa setelah itu ini udah selesai, kemudian kita pilih kirim melalui link. Kemudian ini ambil linknya kita salin. Nah, kemudian di sini kita pilih link ini, kemudian kita paste, tambahkan link. Oke, nah ini kita atur tenggat waktunya sampai kapan, batas waktunya sampai kapan siswa harus mengerjakan. Mungkin siswa bisa mengerjakannya pada tanggal misalnya 22 Juni. Waktunya sampai pukul 14 lah, katakan pukul 14. Oke. Kemudian topik. Nah, ini kita masukkan ke dalam topik evaluasi. Nah, setelah ini tersimpan, kemudian kita tugaskan. Kita lihat. Nah, ini sudah masuk ke topik evaluasi. Oke sahabat, nah demikianlah tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.